materi inti tentang materi kita hari ini, Ibu Guru mau bertanya dulu, siapa yang tahu siapa itu rasul? Apa itu rasul? Rasul itu siapa? Iya, betul sekali. Rasul itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi sekaligus rasul. Ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah kita melakukan pembelajaran hari ini. Yang pertama itu adalah setelah belajar tentang kisah Nabi Rasulullah idolaku, maka kalian diharapkan mampu meyakini kebenaran kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Selanjutnya yang kedua, meyakini kebenaran dari kisah Nabi Ilyas dan Nabi Ilyas alaihissalam. Dan yang ketiga, meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lihat? Baik. Sekarang kita masuk ke kegiatan inti kita. Tapi sebelum Ibu Guru menjelaskan lebih jauh, silakan perhatikan video yang akan Ibu Guru tampilkan. Kisah yang kedua adalah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Siapa sih Nabi Sulaiman itu? Ada yang tahu tidak? Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Setelah Nabi Daud alaihissalam wafat, Nabi Sulaiman alaihissalam menggantikannya sebagai raja. Mukjizatnya yang paling terkenal adalah diberinya keistimewaan oleh Allah, yaitu dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Oke, baik. Setelah menyimak materi yang ada di dalam video tadi, sekarang Ibu Guru akan bagi kelompok. Yang di sana Ibu Guru kasih nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Dalam pembagian kelompok ini Ibu Guru akan memaparkan dulu aturan main kelompoknya. Jadi masing-masing kelompok nanti yang mengerjakan tugasnya itu setelah di akhir Ibu Guru akan nilai atau Ibu Guru akan beri penghargaan siapa-siapa yang aktif di dalam kelompok itu. Jadi sebentar ketika menyelesaikan tugasnya, ketika mengerjakan tugasnya jangan ada yang main-main. Kemudian selain penilaian individu dari masing-masing kelompok tadi, Ibu Guru nanti akan memberikan penilaian secara kelompok, mana kelompok yang terbaik dan mana kelompok yang masih perlu diperbaiki lagi. Seperti itu ya, paham ya? Oke, sekarang Ibu Guru akan bagikan LKPD, posisi tempat duduknya bisa dibalik, ini yang menghadap ke sini. Silakan. Nah, ini adalah tugas kelompoknya nanti ditulis di LKPD yang Ibu Guru bagikan ini ya. Oke. Kerja kelompoknya. Ibu Guru mulai dari minta perwakilan dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Namun mereka tetap durhaka, menentang dan bahkan
Nabi Sulaiman alaihi salam. Pertanyaan dari kelompok 3. Nabi Sulaiman alaihissalam dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Nabi Sulaiman alaihissalam mampu mengikat jin-jin kafir untuk mencegah kejahatan mereka. Nabi Sulaiman alaihissalam meskipun kaya raya dan berkuasa, tetapi tetap rendah hati, patuh, dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pelajaran yang bisa dipetik dari kisah Nabi Ilyas alaihissalam? Oke, jadi pertanyaan untuk kelompok 2 itu adalah apa pelajaran yang bisa dipetik dari kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihi salam? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pelajaran yang perlu dipetik adalah Nabi Ilyas alaihissalam senantiasa sabar menghadapi umatnya yang durhaka dan tidak pernah berhenti mengajak kepada kebaikan. Oke, terima kasih kelompok 2. Kasih tepuk tangan dulu kelompok yang menjawab. Iya, setelah tadi melihat penampilan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, kemudian dari cara menjawab, kemudian menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh teman-temannya, Ibu Guru akan menilai kelompok mana dan siapa-siapa yang berpartisipasi bagus dalam kegiatan belajar kita hari ini. Jadi yang penampilannya terbaik, semuanya baik, tetapi ada satu kelompok yang paling bagus, yaitu kelompok 1. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, jadi dari kekompakan kelompok, kemudian kesesuaian pemaparan dan kebenaran jawaban yang diberikan tadi dari hasil pertanyaan itu, kelompok 1 mendapatkan poin yang tertinggi. Kemudian untuk penilaian individu yang paling aktif di dalam pengerjaan tugas-tugas kelompok tadi, itu ada Nugi. Silakan Nugi berdiri. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk Nugi. Kemudian yang berikutnya ada Sofia. Silakan Sofia berdiri. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Baik, sekarang kita masuk di kegiatan penutup kita tentang pelajaran kita hari ini. Mari sama-sama kita simpulkan pelajaran atau poin-poin penting dari pelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa bantu Bu Guru untuk menyimpulkan poin-poin penting dari pelajaran kita hari ini? Angkat tangannya. Oh ya, silakan berdiri. Oke, silakan. Nabi Daud bin Ibsar bin Waris bin Abdul bin Salmun bin Nahsun bin. Oke, terima kasih. Silakan dulu kembali, kasih tepuk tangan dulu. Baik. Jadi dari apa yang disampaikan oleh temanmu tadi, bahwa Nabi Daud itu secara keseluruhan, secara garis keturunan, beliau masih merupakan keturunan dari Nabi Sulaiman. Jadi mereka itu masih satu garis keturunan. Jadi itulah tadi beberapa poin penting dari pelajaran kita hari ini, bahwa yang pertama, Nabi Daud itu masih satu garis keturunan dengan Nabi Sulaiman. Kemudian yang kedua, ada banyak poin pelajaran yang bisa kita petik dari kisah keteladanan Nabi yang kita pelajari hari ini. Di antaranya, Nabi Daud itu adalah sosok yang pandai membuat baju besi, baju perang pada zamannya yang sangat terkenal, di mana kelebihan baju perang yang dibuat oleh Nabi Daud itu adalah tidak kaku, seperti kebanyakan dari baju-baju perang yang dibuat oleh pengrajin baju perang pada saat itu. Kemudian yang berikutnya, kalau Nabi Ilyas, ada beberapa poin juga di situ. Yang pertama, Nabi Ilyas itu orangnya sangat sabar dalam menghadapi umatnya yang ingkar atau yang mungkar terhadap ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, Nabi Sulaiman itu adalah sosok nabi yang bukan hanya memerintah kepada manusia dan hewan, tetapi kepada seluruh makhluk ciptaan Allah termasuk tumbuhan. Itulah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Selanjutnya, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, kita sama-sama berdiri terlebih dahulu. Kita akan nyanyikan salah satu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia. Jadi pandu
tidur kembali.